Mas Dimas pernah nggak dihujat oleh sesama aktivis gara-gara? Oh iya. Gara-gara masuk di dalam lingkaran Cipta Kerja antara yang paling dihujat sampai. Cipta Kerja. Tapi saya jelasin, contoh misalnya untuk isu ketenaga kerjaan gitu. Kamu pro neoliberal lah, pro oligarki lah. Pernah ya? Ya pernah. Dikatain begitu. Kan begitu. Pernah ya? Tapi saya bilang sekarang, lu pernah nggak berpikir progresif? Mengapa sih Mas Dimas Oki Nugroho ini tertarik untuk masuk ke dalam ruling elite atau pemerintahan? Well, saya merasa bahwa salah satu yang terpenting adalah bagaimana menjadi intermediary aktor atau yang disebut namanya honest broker. Ya. Jadi harus bisa menjembatani secara jujur, bukan broker proyek, bukan broker ini ya, untuk sesuatu mencari yang negatif, rente ekonomi, tapi menjadi honest broker. Ya. Itulah tugas civil society. Terjadi pecah konflik di Eropa antara Ukraina dengan Rusia, yang dampaknya luar biasa. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa ada ancaman resesi luar biasa pasca pandemi. Jadi Perpu ini adalah reaksi cepat gitu ya terhadap kondisi terkini gitu ya. Ya, bagaimana mengantisipasi situasi agar kemudian Indonesia tidak terjebak dalam situasi krisis yang mana di beberapa negara sebagaimana disebutkan ya, hampir setengah mungkin dari negara hal ini sudah menjadi pasien IMF agresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Hari ini tanggal 28 Februari di Jakarta itu ada kemacetan panjang karena ada sejumlah orang yang melakukan demo di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kita bisa tebak bahwa mereka mempersoalkan mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai Cipta Kerja. Dan telah hadir bersama dengan saya tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ya terutama sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Beliau adalah Mas Dimas Oki Nugroho. Masih muda, ganteng, dan semangatnya luar biasa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Luar Mas Feby apa Cak Feby nih? Boleh Cak, boleh Mas, boleh Mas. Siap. Mas Dimas ini tentu Mas Dimas punyalah cerita mengenai bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini Mas sebagai payung ini bisa menaungi kita semua. Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat diputuskan oleh MK bahwa secara prosedural Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat dan diberi kesempatan oleh pemerintah selama 2 tahun untuk memperbaiki ini. Siap. Silahkan cerita Mas, gimana ini upaya supaya kita punya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang asik gitu Mas. Makasih Mas Feby. Ya. Sebelumnya terima kasih juga sudah diundang. Ya. Dapat kesempatan di sini luar biasa. Jadi senior ini Mas Feby, pertama-tama tentunya kita harus mengingat bagaimana visi dari Presiden Joko Widodo yang memang menginginkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa melesat tinggi. Ya. Karena memang ada kebutuhan untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja, lalu kemudian untuk melepaskan diri tentunya dari middle income trap, ya kan? Dan kita ingat bahwa hari ini Republik ini dipenuhi dengan anak-anak muda, bonus demografi. Nah, kita harus bisa mengoptimalkan bonus demografi, lalu kemudian bisa tinggal landas. Nah, problemnya adalah lagi-lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, seringkali persoalan peraturan, kesemrawutan peraturan, tumpang tindih, kontradiksi, lalu kemudian kemudahan perizinan dan seterusnya ini menjadi problem dari negara kita. Ya. Nah, lalu kemudian Presiden ketika beliau pelantikan Presiden tahun 2019 di DPR di MPR, beliau menyebutkan soal Omnibus Law. Ya. Nah, lalu kemudian Presiden melakukan akselerasi dan itu diakselerasi tentunya oleh kantor Menko Perekonomian, oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, dan ada proses percepatan yang memang harus dilakukan waktu itu karena mengingat momentum ini sangat baik. Lalu kita ingat proses sudah berjalan cukup cepat untuk mengejar akselerasi atau momentum politik maupun sosial ekonomi, dan kita tahu ternyata betul tahun 2020 itu ada pandemi.
ya kan? 2020 pandemi, dan ini proses berjalan terus. Lalu kemudian terjadi proses geopolitik yang cukup masif juga ya kebetulan di Eropa. Nah, begini, jadi persoalan Undang-Undang Cipta Kerja awalnya, lalu kemudian direspon oleh Mahkamah Konstitusi, dianggap prosedurnya tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, gitu ya. Lalu kemudian ada revisi Undang-Undang P3, dan lalu kemudian itu dimungkinkan metode Omnibus Law tadi. Secara prosedural sesungguhnya sudah terjawab. Betul. Tinggal sebenarnya memang yang harus dilakukan adalah memastikan meaningful participation sesuai dengan mandat Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang sesungguhnya sedang dilakukan. Oh gitu ya, ini on progress ya. Jadi on progress. Ya. Nah, tapi seperti saya sampaikan tadi, in the meantime masuk tahun 2022 lalu kemudian 2023 terjadi pecah konflik di Eropa antara Ukraina dengan Rusia, yang dampaknya luar biasa. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa ada ancaman resesi luar biasa pasca pandemi. Betul. Yang ini harus direspon cepat. Ya. Jadi saya melihat ini adalah sesungguhnya yang disebut dengan art of decision making process, sense of crisis dari pemerintah hari ini, ya kan, oleh Presiden Joko Widodo, lalu kemudian oleh Pak Menko Perekonomian dan para menteri-menteri terkait yang memang melihat bahwa kita harus mengantisipasi cepat jika kita tidak ingin terjebak ya menjadi krisis yang kemudian lebih dalam. Jadi Perpu ini adalah reaksi cepat gitu ya terhadap kondisi terkini gitu ya. Ya, bagaimana mengantisipasi situasi agar kemudian Indonesia tidak terjebak dalam situasi krisis yang mana di beberapa negara sebagaimana disebutkan ya, hampir setengah mungkin dari negara hal ini sudah menjadi pasien IMF dan seterusnya. Nah, kita punya pengalaman traumatik di sini, Mas Feby. Jadi Mas Dimas, ini menurut Mas Dimas sebenarnya langkah yang tepat ya sebenarnya? Ini menurut saya bahkan langkah yang cerdas. Oh, cerdas. Karena ini kalau saya bisa katakan, kalau kita mau jujur, saya juga mewakili anak-anak muda di mana hari ini bonus demografi menjadi sangat penting. Ya. Lalu kemudian isu lapangan pekerjaan juga sangat krusial. Ya. Artinya memang pemerintah harus mengambil keputusan yang mana sebisa mungkin 1, 2, 3 isu atau pulau itu terlampaui dengan menggunakan tools dari Perpu Cipta Kerja ini. Ya. Dan keinginan ini kalau saya katakan bahkan ini semacam reformasi struktural justru. Jadi untuk bagaimana perizinan dipermudah, ya. Lalu kemudian UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang. Ya. Lalu kemudian juga kita lihat ada perubahan-perubahan atau keinginan untuk menyederhanakan peraturan, supaya kemudian yang namanya investasi bukan hanya dari luar negeri loh Mas Feby, tapi juga dari dalam UMKM. Ini persoalan sertifikasi halal, ini kemudian juga bisa menjadi lebih mudah diakses oleh para dunia usaha, gitu. Karena Mas Dimas, kalau boleh saya tahu Mas, apa metode yang akan dilakukan atau sedang, tengah dan akan dilakukan untuk merespon permintaan MK supaya sosialisasi ini dilakukan secara benar sehingga orang-orang itu merasa terlibat Mas di dalam proses ini Mas. Baik Mas. Jadi beberapa waktu lalu, sejak tahun lalu sebenarnya ada kepres dari mengenai tentang Satgas percepatan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Waktu itu dipimpin oleh Bapak Mahendra Siregar yang sekarang jadi Ketua OJK. Waktu itu beliau masih jadi Wamenlu. Lalu kemudian wakil ketuanya ada Pak Raden Pardede. Beliau juga staf khusus tim asistensi di Menko Perekonomian. Lalu kemudian ada Pak Suhasil Wamenkeu. Lalu kemudian Pak Khatib Basri mantan Menkeu. Sekretarisnya Pak Arief Budimanta staf khusus Presiden bidang ekonomi. Lalu kemudian ketika Pak Mahendra menjadi Ketua OJK, kemudian Pak Suhasil itu menjadi Ketua Satgas. Lalu masuk Pak Edi Harij yang menjadi Wamenkumham. Jadi sebenarnya strategi Presiden atau pemerintah hari ini adalah memastikan adanya percepatan sosialisasi sekaligus, ya kan, memastikan adanya meaningful participation. Jadi seluruh masyarakat itu dilibatkan. Jadi yang kita harus juga pahami bahwa dalam Perpu Cipta Kerja ini sebenarnya secara filosofikal itu memungkinkan yang namanya refinement, adanya perubahan penyempurnaan. Ketika masukan-masukan masyarakat dan itu diterima cukup rasional, lalu kemudian bagaimana refinement itu juga masuk kepada aturan-aturan turunannya Pak Cak Feby. Jadi ada harmonisasi nanti di sana dengan peraturan pemerintah, lalu kemudian perda, permen, perda dan seterusnya. Nah harmonisasi ini sesungguhnya yang juga harus kita kawal. Pasca nanti insya Allah Perpu Cipta Kerja diputuskan oleh DPR ya di paripurna, lalu kemudian ini harus cepat diakselerasi menjadi sebuah aturan turunan yang betul-betul bisa menghadirkan certainty, kepastian. Nah dalam situasi yang kritikal
sebenarnya musuhnya yang namanya policy making process itu adalah uncertainty. Oh gitu ya. Ketidakpastian. Ya. Jadi apakah itu pemerintah atau dunia usaha, itu adalah kalau situasi ke depan gelap, tidak bisa terantisipasi, tidak ada tools yang bisa menjadikan itu penerang untuk melihat jalur langkah ke depan, itu menjadi sesuatu yang akan sangat membahayakan. Nah, Perpu Cipta Kerja ini ketika keputusan Presiden untuk menerbitkan Perpu dan semoga direspon DPR segera ya, kemudian itu menjadi sebuah undang-undang. Kemarin kan Balik sudah memutuskan mayoritas menerima ini menjadi Perpu menjadi undang-undang. Nah, ini semoga diharapkan bisa mengantisipasi dan menghadirkan kepastian. Dari mulai dalam kaitannya untuk investasi dan seterusnya. Tapi ini investasi untuk apa sih sebenarnya? Nah, kalau menurut saya sebagai anak muda, mewakili anak muda, ini kan kita jumlahnya besar banget, Cak. Kita jumlah tiap tahun ini ada angkatan kerja baru kurang lebih 3,5 juta sampai luar biasa besar. Gitu, dan itu anak muda semua rata-rata. Nah, mereka ini juga harus dipikirin negara itu secara konstitusi itu wajib untuk memikirkan penyerapan tenaga kerja untuk mereka-mereka ini gitu. Nah, kita lihat dua hal, bisa investasi besar yang masuk dari luar. Tapi sebenarnya kalau menurut saya yang harus, dan menurut pemerintah juga, dan Presiden berkali-kali menyampaikan, Pak Menko Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa yang harus kita fokus juga adalah UMKM, entrepreneur. Ini geliatnya luar biasa besar dan pelakunya adalah anak-anak muda. Nah, sehingga persoalan perizinan, lalu kemudian aspek terhadap modal, akses pendampingan, akses pasar, ini kemudian diharapkan melalui Perpu ini itu yang kita harapkan lalu kemudian menjadi undang-undang, lalu kemudian ada aturan terapan dan seterusnya. Ini bisa kemudian secara efektif membantu anak-anak muda ini untuk memulai usahanya secara cepat. Kalau boleh ditanya ini Mas, terkait dengan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja atau apapun namanya, apa sih krusial poinnya Mas? Tingkat kesulitannya apa sih sebenarnya? Baik. Tingkat kesulitannya itu karena begini Mas. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini atau katakanlah Perpu Cipta Kerja ini kan sektornya banyak banget ya. Klasternya itu banyak. Klasternya banyak banget. Ya kan, dan ini satu-satu lingkungan, ketenaga kerjaan gitu, lalu kesehatan belum lagi gitu. Lalu infrastruktur, PSN, proyek strategis nasional gitu, dan seterusnya. Ini kan makanya saya sampaikan tadi Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga ini menyatakan bahwa ini adalah reformasi struktural. Dan ini betul-betul bisa merubah bagaimana strategi kita menghadapi proses pembangunan ke depan. Cakupannya Mas itu gede banget sehingga ini juga menjadi kendala gitu. Klasternya banyak gitu. Klasternya banyak, dan ternyata Mas Feby, selama ini ternyata banyak persoalan tumpang tindih di bawah yang itu tidak cukup peka diselesaikan, mungkin oleh atau cukup kompleks ya situasinya di lapangan, sehingga kemudian memang butuh sebuah political will yang besar gitu ya. Jadi ini sebuah ikhtiar bangsa. Menurut saya tantangan dari Perpu Cipta Kerja ini bukan hanya bagi Presiden Jokowi atau pemerintahan ini sih, atau bagi Pak Airlangga Hartarto misalnya sebagai Menko Perekonomian, tapi ini sebenarnya tantangan bagi bangsa ini. Kita ini memang mau mau move on, ya kan? Kita memang mau ingin beradaptasi dengan situasi yang berkembang, dunia zaman yang bergerak, atau tidak. Nah, apa kita cukup romantis dan sentimental gitu kan terhadap hal-hal yang menurut kita itu benar, tapi sesungguhnya bisa jadi dalam konteks relativity itu kita bisa benar, tapi yang lain juga belum tentu salah. Nah, di sini sesungguhnya dibutuhkan keberanian, kecerdasan, kecermatan, kebijaksanaan pemimpin dalam mengambil keputusan. Dan sekali lagi bagaimana kita ini menggerakkan masyarakat atau bangsa ini itu meyakinkan mereka, how to convince. Nah, inilah tantangan sosialisasi itu di sini Mas Feby. How to convince the people. Bahwa yang memang dilakukan ini adalah benar dan bermanfaat dan untuk kemaslahatan rakyat banyak. Mas Dimas, ketika MK menyatakan secara prosedural Undang-Undang Cipta Kerja yang dibikin susah payah dengan waktu cepat itu cacat, shock nggak Mas? Ya cukup shock waktu itu. Tapi itu sesungguhnya menunjukkan bahwa bagi saya sebagai aktivis 98 bahwa Indonesia ternyata tidak sesuai yang para kritikus sampaikan, bahwa ini tidak demokratis dan seterusnya. Ternyata very demokratik. Buktinya itu ya. Artinya undang-undang itu bisa dibatalkan ya oleh lembaga. Itu inisiatif government loh. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi secara independen ya kan menyatakan itu dengan kata-kata yang cukup membuat jantungan bos. Konstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat. Gitu. Nah, dan menurut saya juga, dan saya juga ingat waktu itu detik-detik yang cukup ya bagi kita mungkin menegangkan, tapi Presiden cukup tenang ya menyampaikan bahwa jalan terus ya kan, ada hal-hal yang harus disempurnakan, yang harus disempurnakan, tapi untuk memastikan kepada publik bahwa pemerintah berjalan baik dan aturan-aturannya tetap bisa dijalankan, yang mana yang sudah punya aturan pelaksananya.
gitu. Nah, Mas, posisi sampai sebagai tim asistensi mesti keliling kan ke muter wilayah Republik inilah. Ya. Yang Anda tangkap apa, Mas? Yang paling penting ya tentu saja ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Poin-poin apa yang Anda tangkap yang mesti kita harus kasih perhatian serius gitu, Mas? Kalau menurut saya dari beberapa kali kami muter ya melalui Kemenko Perekonomian maupun dengan Satgas Cipta Kerja. Ya. Kalau dengan Satgas Cipta Kerja saya biasa pimpinan itu dengan Pak Sekretaris ya Pak Arief Budimanta. Lalu kemudian juga ada sosok Pak Raden Pak Dede juga cukup hadir. Baru-baru kemarin Pak Hatib Basri, Pak Edi Haris, Pak Suhasil juga. Lalu kita melihat bahwa hari ini bangsa ini sesungguhnya dunia ini sedang mengalami transformasi, Mas Feby. Gitu. Nah kita tinggal punya pilihan sebenarnya. Kita mau berbenah atau enggak. Kita harus mampu beradaptasi dengan era yang disebut dengan new economy. Jadi setelah adanya new media, lalu kemudian new economy, dan lalu kemudian new politics. Artinya komplikasinya secara integratif itu memiliki dampak yang besar kepada negara dan bangsa. Nah, kita paham bahwa problem terbesar ini sebagaimana disampaikan sering oleh Presiden sampaikan bahwa easy to doing business ini di Republik ini problem. Nah, kita nggak akan bisa maju kalau misalnya dan nggak bisa keluar dari ancaman middle income trap itu kalau kita tidak beresin masalah ini. Nah, ini yang menjadi tantangan besar bagi saya saya dan teman-teman anak muda kalau dalam kaitannya dengan entrepreneurship, UMKM dan seterusnya, Mas. Kita itu biasanya selama ini tumbuh itu seringkali karena kita survive. Jadi yang diharapkan itu adalah negara hadir. Nah, maunya presiden atau katakanlah ini menjadi will dari atau political will dari presiden atau pemerintah hari ini adalah bahwa dengan keberadaan Perpu Cipta Kerja ini itu negara hadir dan memastikan bahwa ada hal-hal yang tadinya itu bisa diurus dari bawah meja, dari belakang ini yang membuat ketidakefisiensi itu kemudian bisa diselesaikan dengan masalah ini. Jadi kalau menghadapi transisi zaman yang seperti ini menuju new economy, menurut saya memang harus ada keberanian dan sebuah ikhtiar besar ya dari negara, dari pemerintah dan didukung oleh bangsanya untuk mewujudkan transformasi atau reformasi struktural di bidang perundang-undangan ini, Pak. Ya, Mas. Dan saya lihat itu yang menjadi public complaint itu, Pak. Mau kami ketemu nelayan, kami mau ketemu petani, kami ketemu UMKM, kami ketemu serikat pekerja, kami ketemu dengan akademisi, civil society. Jadi sebenarnya keresahannya sama, tapi yang pertanyaan terbesar adalah what next to be done. Nah, ketika pemerintah sudah kemudian menawarkan what next to be done-nya, apa yang harus dilakukan, nah tentunya pasti adalah pro kontra. Itu dipahamin sih oleh pemerintah. Dan kita menyadari itu dan kita ingin tetap melembagakan atau memperkuat yang namanya tradisi demokrasi. Jadi pro kontra is okay, tapi tetap kita harus progres. Mas, keliling ke daerah-daerah. Benarkah di daerah-daerah itu terdapat banyak sekali regulasi itu yang tidak investor friendly gitu loh. Ya. Ada perda-perda atau aturan-aturan yang aneh-aneh gitu kan. Yang sama sekali sebenarnya tidak mencerminkan bagaimana kita bisa menerima perubahan ini. Menemukan nggak, Mas, ketika keliling ke daerah-daerah regulasi-regulasi yang aneh-aneh gitu? Pasti ada, Mas. Dan itu beberapa udah banyak buku juga akademisi yang meneliti soal itu. Tapi yang juga menjadi komplain dulu sebelum ada Perpu Cipta Kerja, kalau menurut saya adalah persoalan sertifikasi halal. Dengan adanya self declare hari ini itu kan bisa diharapkan itu bisa 0 rupiah ya kalau untuk kemudian mendapatkan bagi mikro ya. Untuk kemudian mendapatkan sertifikasi halal, karena kita harus tahu bahwa tahun depan itu semua udah wajib halal, sertifikasi halal by law. Nah, jadi artinya itu harus cepat gitu. Nah, kita harapkan hal yang seperti itu tidak terjadi lagi dengan sudut pandang atau indikator atau ukuran regulasi yang bernama Cipta Kerja ini. Mas, kalau kita melihat tadi banyak disinggung juga mengenai regulasi-regulasi mengenai ini. Sebenarnya anak-anak muda yang sudah lulus, yang sekarang sudah melek teknologi ini, apa memang perlu didorong menurut Anda untuk ya udahlah kita nggak usah berharap terlalu banyak dengan perusahaan, dengan investor, tapi kita menjadi investor buat diri kita sendiri. Ya kasarnya itu entrepreneur lah, ya kan? Jadi entrepreneur baru, startup baru. Buat mereka ini sebenarnya
kendala yang sering dihadapi dan Mas lihat tuh apa? Gini, saya dulu pernah sempat nulis Mas di Kompas, anak-anak muda sebenarnya atau startup entrepreneur itu seringkali mereka tumbuh di waktu malam. Maksudnya? Ketika pemerintah tidur. Karena seringkali tidak ada backup, regulation backup. Ini sebelum kita bicara tentang adanya Perpu Cipta Kerja. Iya. Jadi ketika ada Perpu Cipta Kerja ini sesungguhnya ini sangat berpihak kepada inisiatif-inisiatif entrepreneurship anak muda. Gitu ya. Betul Mas, karena ini terkait dengan perizinan. Ya. Yang paling problem terbesar itu kan perizinan ini Mas sebenarnya. Betul. Itu satu. Dulu, sekarang itu diharapkan akan lebih terbuka lebar. Kemudahan bagi anak-anak muda ini untuk memulai bisnis. Nah, kenapa anak-anak muda ini sekarang itu lebih banyak tertarik ke ke entrepreneurship? Dan kita juga secara prospektif dan strategis harus mengarahkan mereka ke sana. Karena memang sejak ada atau era media sosial ini Mas, keterbukaan informasi, itu anak-anak muda itu melihat gitu, dan anak-anak muda kita ini cukup cerdas Mas gitu. Dibantu oleh pertukaran informasi yang sangat masif dan intens gitu. Mereka bisa compare gitu. Kira-kira dengan kerja keras seperti apa yang worth it bagi mereka bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Saya ketemu di berbagai daerah anak-anak muda itu mereka bahkan pertanyaan besar, ada teman kita salah satu petani milenial di Kabupaten Semarang di Salatiga Atas itu Kopeng dan sekitarnya, itu ayahnya petani dan dia tidak ingin dia sedih lihat ayahnya susah dan dia ingin menunjukkan bahwa aku jadi petani juga bisa kaya. Oh gitu ya. Nah, lalu kemudian dia dia bangun startup dengan anak-anak muda sekitarnya, dia optimalkan model kolaborasi, sharing ekonomi, lalu kemudian metode tanaman yang cukup prospektif untuk mereka jualkan, pasarkan melalui aplikasi digital, lalu kemudian mereka mengoptimalkan dan mereka sekarang sukses Pak. Gitu. Nah, lalu kemudian diperkuat dengan akses terhadap skill, pelatihan dan seterusnya. Nah, lalu kemudian kita lihat juga ini kan era di mana anak-anak muda berpikir pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer dan seterusnya. Nah, ini kan juga mereka seringkali juga punya narasi-narasi besar berbasis pada kebudayaan lokal. Jadi mereka melihat nih kok daerah lain bisa bagus, bisa hebat gara-gara mereka di situ mungkin punya ada air terjun yang bagus, punya gunung atau bukit yang bagus. Lalu mereka buatlah sektor pariwisata dibenerin. Kita ingat Pak, di beberapa kota di Jogja itu pernah ada kontroversi karena masyarakat yang justru mengelola daerah pariwisata yang kemudian jadi ngehits. Di situ tidak ada pemerintah kabupaten. Lalu kemudian retribusi masuk, terjadi sempat konflik dan lalu kemudian terjadi negosiasi. Nah, anak-anak muda itu juga melihat di kampung-kampung mereka punya sesuatu yang menarik. Lalu mereka benahin sendiri, mereka buat sesuatu yang kemudian jadi Instagramable. Lalu kemudian pendatang datang dan seterusnya. Jadi itu juga berlaku dengan kuliner. Kuliner mereka lihat ternyata anak atau warga atau rakyat plus 62 ini sukanya nongkrong makan, ya kan, ngemil, gitu, minum kopi dan seterusnya. Nah itu dioptimalin. Kita lihat di beberapa kota Mas, beberapa kota di sepanjang tol Jawa ini tol Pak Jokowi yang baru ini, kiri kanannya itu mau itu dari kalau Jawa Barat itu mungkin di Cirebon, lalu kemudian kalau Jawa Tengah itu Salatiga, lalu kemudian kalau Surabaya itu Jawa Timur itu mungkin Kota Madiun, memang agak masuk dikit. Itu sekarang udah muncul Mas. Jadi ekonomi kreatif mereka melihat nih gitu kota-kota lain anak mudanya. Di Kota Madiun yang mendorong terwujudnya perda ekonomi kreatif itu anak muda di sana. Oh gitu ya. Dan mereka mulai dengan berbagai sektor ekonomi kreatif. Jadi ini udah jadi ini sih semacam sebuah geliat besar, masif. Dan it's too bad kalau misalnya pemerintah tidak memfasilitasi ini. Dan ternyata alhamdulillah pemerintah memfasilitasi ini. Tinggal sesungguhnya bagaimana terjadi proses apa yang kita sebut dalam Pancasila hikmat kebijaksanaan, wisdom, bahwa memang undang-undang ini atau pemerintahan hari ini, negara hari ini dengan berbagai regulasi dan draft regulasi yang mereka buat itu untuk dipersiapkan bagi anak-anak muda ini ke depan. Mas, kebetulan pada saat ini adalah tahun politik nih, 23, 24 itu tahun politik. Dan tentu pemberlakuan undang-undang atau kebijakan apapun punya tendensi politik, betul nggak kira-kira? Mungkin. Ya kan? Mungkin. Karena ini keputusan politik pasti kan? Keputusan politik negara. Politik negara. Bukan partisan. Ya, politik negara. Nah, terkait dengan situasi kita menjelang kontestasi tahun 2024. Apakah ini Mas Dimas bisa meyakini bahwa apa yang sudah dilakukan sekarang itu bisa sustain setelah kontestasi politik ini? Kalau tidak, apa saran Anda supaya ini susah payah loh ini yang kita lakukan sekarang ini kan susah payah Pak. Tapi kemudian bisa saja ini menjadi kayak orang bilang muspro, hilang lenyap begitu saja ketika pemerintahan dan rezim berganti. Bagaimana menurut Anda? Good point.
Cak Feby. Ya. Ini pertanyaannya dalam ini sebenarnya. Nah, begini, jadi berapa kali sebenarnya menjadi concern dari pemerintah atau political society ya, dan civil society juga, akademisi juga termasuk ya, saya mengkategorisikan diri sebagai aktivis tapi juga sebagai akademisi. Bahwa yang harus kita pikirkan sesungguhnya bukan bicara 5 tahun sekali. Politik itu jangan hanya politik partisanship, politik kekuasaan yang jangka pendek, tapi yang harus kita pikirin adalah politik negara, politik kebangsaan, politik jangka panjang, dan itu kaitannya dengan sustainability, keberlanjutan. Jadi paripurna, negara ini dibangun dengan paripurna. Dan saya melihat sebenarnya juga kalau ya saya sebagai political scholar juga ya, Mas Feby ya. Jadi saya melihat sebenarnya ada continuity antara awal Bung Karno, yang Presiden Soekarno yang membangun nation state building, membangun karakter bangsa diperkuat ya. Lalu kemudian itu zaman-zaman sebelum kemerdekaan dan kemudian lalu pasca kemerdekaan. Lalu kemudian zaman Pak Harto bicara tentang ekonomi, ya kan. Lalu kemudian Pak Habibie itu bicara tentang reformasi. Lalu Gus Dur bicara tentang membangun toleransi dan kesadaran pluralisme, kemajemukan, tapi kita harus guyup gitu ya. Lalu Bu Mega membangun desentralisasi, memperkuat institusi-institusi baru untuk memperkuat inisiatif-inisiatif good governance dan demokrasi gitu ya. Lalu kemudian muncul Pak SBY yang bangun stability, kelas menengah muncul, ya kan. Lalu kemudian kita bisa ikut dalam sebuah kembali ya, pulih dalam konteks global, sebuah international society ya, pasca krisis 98 lah gitu, let's say. Lalu kemudian di era Pak Jokowi sebagai pemimpin kemudian melihat bahwa Indonesia harus segera cepat tinggal landas nih, karena kita bicara tentang momentum bonus demografi, momentum penguatan new economy, ya kan, digitalisasi. Lalu kemudian juga ada kepentingan besar untuk memastikan bahwa yang pertama-tama harus dilakukan adalah kita harus beradaptasi, adalah memperkuat infrastruktur dan seterusnya. Pembangunan itu jangan hanya Jakarta sentris dan seterusnya. Nah, bicara tentang itu, maka kita ngelihat narasi ke depan ini yang terpenting adalah pertama-tama menurut saya kita harus menghindari polarisasi di masyarakat. Ya kan, kita harus bisa mendorong politik nasional itu beyond dari cebong kampret lagi polarisasi, karena mustahil Mas Feby sebuah negara itu bisa maju jika dia tidak bersatu. Itu rumusan menurut saya very simple-simpelan itu. Jadi kita harus, jadi memang ya esensi dari Pancasila itu ya gotong royong, kebersatuan itu, keguyupan itu. Tapi keguyupan tanpa ada pengorganisasian politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan itu tidak akan mengantar kita pada keadilan sosial. Itu kan janji Pancasila. Menurut saya itu paling penting yang harus kita pahami. Nah, keberlanjutan yang memiliki hikmat kebijaksanaan ini yang penting menurut saya. Jadi kita bukan hanya menganut atau menjalankan kontestasi ala demokrasi liberal. Gitu, yang kemudian membuat masyarakat menjadi terpolarisasi. Jadi sebenarnya yang penting hari ini adalah para pemimpin-pemimpin bangsa itu juga menyadari situasi itu, dan lalu kemudian mereka memikirkan legacy dari tiap-tiap pemimpin bangsa ini untuk ke depan seperti apa, dan lalu kemudian melihat pemimpin seperti apa yang kita butuhkan. Nah itu loh Mas, menurut Anda sebagai anak muda, pemimpin supaya ini berkelanjutan tuh kriteria atau ciri-cirinya gimana ini Mas? Very good. Pertama, dia harus memiliki kapasitas yang baik untuk melanjutkan atau mewujudkan yang namanya stabilitas sosial politik, gitu. Tapi bukan dengan cara-cara represif, bukan dengan cara-cara otoritarian, karena nggak laku bagi anak muda hari ini. Dan anak muda nggak takut juga anyway. Masa? Serius? Namanya anak muda susah Mas Feby hari ini disumpel mulutnya di era media sosial gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya seperti sama anak kita atau sama cucu kita mungkin gitu, susah karena mereka punya kecerdasan sendiri. Dan kalau kita menahan mereka seperti itu, berarti kita ya generasi yang tidak benar gitu. Karena generasi yang kepemimpinan satu melahirkan pemimpin yang berikutnya. Dia harus mempersiapkan anak bangsa ini gitu menjadi hebat gitu ke depan. Jadi pemimpin. Yang berikutnya Mas? Yang berikutnya adalah dia harus bisa memastikan berlanjutnya yang namanya stabilitas, bukan stabilitas tapi keberlanjutan, pemulihan, bahkan kebangkitan sosial ekonomi. Mas, kalau begitu bisa nggak disimpulkan pemimpin itu harus punya misi, dideklar bahwa saya akan melakukan keberlanjutan terhadap apa-apa yang baik yang sudah dilakukan. Harus bijaksana. Gitu ya? Dia harus begitu memang, dan dia harus bisa menunjukkan juga semangat yang sama untuk memastikan bahwa bangsa ini guyup.
gitu ya. Harus guyup gitu. Nah, gimana caranya? Itulah namanya kalau dalam political science namanya political statecraft. Jadi kemampuan seorang pemimpin itu adalah dia harus mampu memastikan bahwa bagaimana mengelola kepentingan bersama, membangun sebuah formula politik namanya. Mas, kalau dilihat dari sosok-sosok yang muncul dalam survei-survei itu, Mas, ya kan? Apakah menurut Anda sosok-sosok yang dalam survei-survei itu punya kapasitas untuk ngelanjutin ini, Mas? Nah, ini persoalan, Mas Febi. Saya jawabannya dari seorang political scholar lagi, political scientist. Saya melihat bahwa di mana-mana di dunia manapun, ketika saya sampaikan tadi bahwa ketika situasi kritikal yang dibutuhkan adalah kebersatuan. Maka sesungguhnya yang kita perkuat harus kelembagaan. Jadi yang disebut kalau zaman kita dulu namanya pembangunan politik. Kalau zaman Alfian, peneliti LIPI, Dr. Alfian itu pembangunan politik. Kalau di era reformasi disebut namanya institusionalisasi demokrasi. Nah, karena ketika gonjang-ganjing sekalipun, ketika kelembagaannya kuat, maka insya Allah sebuah negara itu akan tetap bertahan. Mau itu negara yang demokrasinya seperti Amerika liberal, atau negara monarki kayak Inggris, apalagi mereka punya kelembagaan kerajaan ya, atau negara sosialis sekalipun atau negara yang otoriter sekalipun. Jadi kelembagaan is very important. Nah, di kita hari ini partai politik is kelembagaan. NU adalah kelembagaan. Muhammadiyah adalah kelembagaan. Organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, kampus adalah media adalah kelembagaan. Gitu. Jadi ini harus kita perkuat gitu. Ketika ini pancarobanya luar biasa, Mas. Dan itu dirasakan betul. Kita bicara geopolitik, kita bicara tentang pasca pandemi, kita bicara digitalisasi, gitu. Jadi tremornya di masyarakat itu baik tidak hanya di lokal, nasional, regional, bahkan global itu besar. Nah, ketika yang terjadi seperti itu, maka kita harus perkuat kelembagaan, ya kan? Nah, kelembagaan ini penting untuk mencegah juga yang disebut namanya free riderism dalam politik. Kita harus paham bahwa negara ini kan luar biasa, Mas. 270 juta ini orang ini, rakyat ini. 270 juta ini, lalu kemudian ada masyarakat berdasarkan berbagai bukan ininya ya, tapi bukan polarisasi, tapi pluralismenya yang luar biasa. Ini kan yang harus dijaga adalah tadi itu hikmat kebijaksanaannya. Jadi yang lagi-lagi kalau kita perhatikan adalah yang untuk menghindari freedarism itu, ini juga tantangan bagi teman-teman atau kawan-kawan yang berada dalam let's say top 3 atau di puncak hasil survei elektabilitas. Jadi kalau menurut Mas Dimas tidak cukup hanya elektabilitas. Gitu ya. Jadi lembaga survei itu kan hanya kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan politik. Tapi kan keputusan politik yang terbesar itu tidak hanya mempertimbangkan survei, tapi ada variabel lain yang dipertimbangkan. Jadi saya pikir kalau kita hanya mereferensi pada yang namanya hasil survei, menurut saya khawatir itu juga nggak bisa merepresentasikan, belum tentu bisa merepresentasikan suasana kebatinan dan kebutuhan dan kepentingan nasional kita ke depan. Gitu. Ya. Karena yang paling penting di sini adalah lagi-lagi penguatan kelembagaan. Nah, ini dalam konteks secara implementatif, praktikal, contoh misalnya bagi sosok seperti orang-orang sekarang itu, kalaupun mereka maju elektoralnya tinggi, tapi pasti nggak mereka mengantongi persyaratan partai misalnya. Nah, ini tantangan bagi misalnya sosok Mas Anies, ya Anies Baswedan. Tantangan terbesar hari ini adalah memastikan koalisinya itu betul-betul deklarasinya secara utuh, ya. Jadi bukan parsial. Jadi mereka cukup lalu kemudian menunjukkan secara resmi dukungan terhadap Anies Baswedan misalnya dengan wakil yang sudah ada. Atau katakanlah sosok seperti Ganjar Pranowo, ya kan? Bagi Ganjar Pranowo, dia tentunya mengharapkan restu secara konkret, ya kan, rekomendasi langsung dari partai, dari PD Perjuangan. Karena ini ukuran juga. Dalam politik itu bukan hanya kapasitas dan integritas, tapi loyalitas penting. Karena kan value. Politik itu kan value. Kalau kata Machiavelli, the highest virtue. Jadi virtunya harus menunjukkan loyalitas kepada pimpinan atau katakanlah fatsun yang ada dalam organisasi. Ini tantangan bagi Ganjar dan juga bagi Anies, ya. Anies dia harus menunjukkan karena dia bukan orang partai. Nah, dia harus bisa menunjukkan sesungguhnya fatsun politiknya seperti apa ke depan sehingga people can judge him. Apa yang menjadi political garantor dari seseorang, value apa yang harus kemudian dipastikan bahwa sosok ini akan memiliki jaminan sustainability dan kebermanfaatan yang luas bagi trajektori bangsa ini gitu. Jadi semua kan butuh itu, Mas. Kita beli yang simpel-simpelan juga butuh garansi. Gitu. Itulah tugas dari bagaimana kenapa partai harus merekomendasi sosok nama tertentu. Jadi nggak bisa ucul-uculan, nggak bisa dewe-dewean, mentang-mentang surveinya tinggi lalu kemudian bisa apa gitu. Karena kita juga harus pahami, Mas, fondasi konstitusi kita hari ini pasca amandemen itu juga
kita kan bisa bablas tuh kalau mau ratifikasi dari luar bisa dengan gampangnya. Kita harus bisa memastikan presiden ini memang betul-betul memiliki apa ya, kekuatan yang mampu, punya resilience, punya political resilience, punya social resilience, punya grassroots resilience, yang betul-betul bisa membuat dia cukup pantas menjadi national display sebagai pemimpin, sebagaimana pemimpin-pemimpin negara-negara besar lainnya. Bagaimana misalnya contoh Jinping, Putin, lalu kemudian siapa namanya itu Trump dulu, lalu sekarang Biden. Jadi kan ketahanan ini penting Mas secara individu, yang mana di backup oleh kelembagaan. Mas, boleh nggak saya katakan bahwa dengan apa yang Mas jelaskan, Presiden Jokowi ini punya kepentingan besar mengenai siapa yang akan menjadi penggantinya. Betul nggak? Sangat mungkin. Ya kan? Sangat mungkin. Artinya punya kepentingan besar. Artinya dia harus mengendorse orang yang dia percaya bahwa dia akan mampu meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan. Benar nggak menurut pandangan Mas? Bisa jadi. Tapi apa yang menjadi keinginan seorang Jokowi meskipun dia seorang presiden, tapi tentu belum tentu itu inline atau sejalan dengan kepentingan dari partai-partai yang saat ini membantu dia dalam koalisi. Contoh kasus misalnya bagi PDI Perjuangan, tentunya secara individual party mereka tentunya punya tujuan atau kepentingan politik tersendiri yang belum tentu. Inline dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi. Tujuannya benar, sustainability. Tapi kan ketika sampai kepada bicara person, this is belum tentu ya. Belum tentu. Nah ini yang penting bagi saya, hikmat kebijaksanaan. Jadi Pancasila sebenarnya udah ngasih kita udah poin. Oke. Jadi that's why kalau menurut saya kalau kita bicara wisdom, kita nggak bisa bicara tentang hanya survei elektabilitas. Mas, kita bicara wisdom. Mas, menurut Anda seberapa besar sih pengaruh dari Pak Jokowi terhadap elektoral seseorang? Menurut survei-survei kan tinggi, keterpengaruhan itu tinggi di atas 25%. Kalau menurut Anda gimana? Bisa jadi Mas yang bisa terasosiasi. Tapi kan sekarang semua kita bicara terasosiasi dengan Pak Jokowi. Siapa yang tidak terasosiasi? Pak Airlangga Hartarto mestinya terasosiasi Jokowi. Beliau selama tahun-tahun yang paling kritikal mengawal perekonomian nasional dan stabil dan bagus. Kenapa kemudian pertanyaannya tidak bisa terasosiasi dengan Pak Jokowi misalnya? Kenapa Pak Ganjar yang gubernur Jawa Tengah dianggap terasosiasi dengan Pak Jokowi? Lalu kemudian Prabowo Subianto itu dia yang Menhan juga, apakah dia punya persepsi yang dibedakan di mata publik? Prabowo yang dulu sebelum bergabung dengan kabinet dengan Prabowo sekarang yang sudah bergabung di kabinet. Gitu. Jadi kalau menurut saya, dan bagaimana menjelaskan Anies Baswedan yang kan dimana tidak terasosiasi dengan Jokowi, tapi surveinya cukup potensial misalnya. Jadi kalau saya lebih bijaksana melihatnya bahwa hari ini saya tidak mau ikut race bicara popularitas dan elektabilitas Mas Feby. Saya mau bicara tentang sesungguhnya bagi anak-anak muda hari ini harus melihat, ini contohnya kasus kayak Pilpres di Korea. Akhirnya anak-anak muda itu melihat siapa yang memang punya kompetensi, kinerja dan komitmen dalam ngurusi negara. Akhirnya orang lihat itu, Bos. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi kalau melihat pemimpin, ini teori saya sih. Satu, kapasitas. Dia punya kapasitas, kompetensi, skill dan seterusnya. Dia punya network juga di situ. Terus yang kedua adalah dia punya integritas. Dia jujur, dia punya endurance, daya tahan. Dia punya konsistensi dan komitmen. Dia punya integritas, ya kejujuran. Terus yang ketiga dia punya loyalitas. Menurut saya loyalitas penting. Loyalitas terhadap bangsa negara, loyalitas terhadap orang-orang yang membantu dia, loyalitas terhadap organisasi yang membentuk dia, loyalitas ke atas, ke samping dan ke bawah, ke masyarakat. Dan itu menurut saya menjadi ukuran-ukuran dari kinerja gitu. Jadi bukan hanya semata-mata sosial media konten misalnya, atau hanya popularitas yang sifatnya artifisial ya. Jadi kalau yang terpenting sekarang adalah bagi anak muda menurut saya, dan ini bicara tentang strategi keberlanjutan Mas ke depan. Kita ingin pemimpin yang betul-betul paham gitu loh, gimana caranya negara ini diurus. Gitu. Dengan target kita pertama extreme poverty. Ini kan presiden yang punya target, dan kita semua. Ini kalau bisa 0%, presiden pengen seperti itu. Yang kedua adalah infrastruktur, itu betul-betul bisa tuntas nih masalahnya. Masa iya sejak zaman Belanda misalnya jalannya itu aja gitu loh Mas. Ya kan? Ini luar biasa nih. Lalu kemudian tadi kemudahan perizinan berusaha. Gitu. Ini penting Mas, karena untuk ini isu kami anak-anak muda sebenarnya. Yang sekarang arahnya itu mereka mungkin nggak mau jadi PNS lagi, mereka nggak mau kerja di bank lagi, ya kan? Mereka nggak pengen mungkin jadi buruh lagi, tapi mereka justru pengen mandiri, pengen jadi entrepreneur, pengen bangkit gitu. Dan karena sekarang mereka juga ngelihat kok orang lain bisa, gue nggak bisa. Gitu. Kok anak lain bisa sekolah yang bagus, gue kenapa nggak bisa? Gitu. Kan ini sebuah keprihatinan kita sebagai bangsa, gimana caranya nih bangsa ini bisa naik kelas, bukan UMKM aja yang naik kelas. Kita harus bisa naik kelas gitu. Mas, Anda ini juga berposisi sebagai ketua perkumpulan kader bangsa. Siap. Apa sih Mas ini Mas?
perkumpulan kader bangsa ini Mas. Ini dulu dibuat tahun 2011. Ya. 2011 saya waktu itu masih sekolah ngambil doktoral di Australia. Lalu saya ikut program di Amerika, diundang. Jadi diundang oleh pemerintah Amerika, nama programnya American Council of Young Political Leaders. Saya kaget nih, keren banget nih gitu ya. Program yang mana itu dikelola oleh sebuah NGO, tapi itu diberikan budgetnya oleh negara. Tapi mereka punya independensi untuk mengelola ini. Lalu mereka mengundang selected young leaders. Nah saya kebetulan diundang, saya waktu itu mimpin delegasinya. Lalu saya terinspirasi, kita juga bisa buat begini. Karena menurut saya Lemhanas itu terlalu formal. Gitu ya. Saya nggak ada nih, anak muda nggak disentuh. Gimana kita bisa memastikan bahwa anak-anak bangsa ini bisa kemudian bisa ditelateni dengan baik, disiapkan. Waktu itu zaman 2011 ya. Karena prinsip saya ini kan republik ini anak bangsa, bukan republik anak mantu, Mas. Jadi ini harus, itu janjinya Bung Karno, janjinya proklamator. Indonesia ini semua untuk semua, gitu. Jadi saya by constitution, jadi saya memikirkan bahwa kayaknya kita butuh deh. Nah, alhamdulillah saya dapat ada orang-orang baik lah, yang kemudian percaya dengan presentasi saya. Orang-orang baik ini membantu karena saya menggunakan metode triple helix. Jadi civil society, lalu kemudian dibantu oleh political society, ya kan? Karena mereka yang punya otoritas, mereka punya kemampuan untuk bisa menginspirasi juga. Lalu kemudian saya juga bekerja sama dengan teman-teman dari korporasi yang berbaik hati, CSR dan seterusnya. Alhamdulillah kita mengadakan angkatan pertama waktu itu. Tapi modelnya begini Mas, jadi kelas dan audiensi. Audiensinya waktu itu angkatan pertama dengan Pak Mahfud MD. Waktu itu beliau ketua MK. Gitu. Terus angkatan kedua kita dengan Pak Luhut Panjaitan. Waktu itu beliau seorang pengusaha, terus bersama ketua-ketua partai. Waktu itu angkatan pertama 30 orang akademisi, angkatan kedua akademisi juga. Saya seleksi nih mereka semua berdasarkan online, berdasarkan undangan juga. Terus angkatan ketiga kami ke Jogja. Itu kejadian tahun 2012. 2011 atau 2012 ya, lupa saya. Lalu kemudian saya ke Jogja, tapi kami audiensi dengan seorang wali kota. Waktu itu pengennya Pak Hari wali kota Jogja, tapi beliau nggak bisa. Kami lalu ke wali kota Solo naik bus. Waktu itu Pak Jokowi. Di situ pertemuan kami pertama. Di situ waktu angkatan ketiga itu 40 orang sih. Gitu ya. Dari seluruh Indonesia. Jadi kalau itu bisa disebut sekarang udah angkatan ke-9 Mas. Angkatan ke-9. Dan ada program baru namanya iLab, Indonesian Young Leaders Action Program. Kita mengirimkan ke negara-negara sahabat. Gitu. Ke Australia, ke Singapura. Insya Allah dalam waktu dekat ke Jepang dan ke Inggris. Semoga lebih cepat ya. Jadi kita bertemu dengan our young leader partners di sana. Lalu kita belajar bagaimana mereka mengelola isu keanak mudaan, ekonomi. Jadi tapi ini kita orientasinya adalah menjadi public leader. Kita beda dengan model kepemimpinan kelas-kelas atau sekolah-sekolah kepemimpinan public lain. Leader. Dan jadi diharapkan nanti public leader ini akan masuk ke sektor swasta atau sektor publik ini Mas? Publik. Publik ya. Publik. Mereka jadi pemimpin. Jadi pemimpin gitu ya. Kita mempersiapkan mereka menjadi pemimpin yang punya kesadaran kebangsaan yang kuat. Nah, kalau boleh diambil contoh kita ada nggak Mas globalisasi, role model yang sudah dihasilkan oleh perkumpulan kader bangsa ini? Ada beberapa yang sudah alhamdulillah menjadi kepala daerah anak muda ada. Di antaranya Mas? Di Tapanuli Tengah, lalu Trenggalek, Caipin. Kalau Mas Emil Dardak itu bagian dari kader bangsa juga. Gitu ya. Yang pernah mengikuti program ini gitu maksudnya. Program ini. Terus lalu kemudian ada juga ketua fraksi di DPRD, lalu ketua HIPMI di kota, lalu kemudian wakil rektor, dekan, gitu. Terus Pimret anak muda. Jadi mereka pemimpin-pemimpin lembaga publik gitu ya. Iya, publik. Jadi yang kita harapkan mereka kemudian bisa menginspirasi, lalu kemudian juga membangun kesadaran kebangsaan. Dan kita buatnya loose kok Mas, longgar. Kita bukan buat kayak struktur komando gitu enggak. Tapi alhamdulillah sekarang udah angkatan ke-9, udah iLab. Tapi syaratnya harus anak muda. Anak muda. Anak muda. Tapi kita buat beda-beda sih Mas. Jadi ada angkatan yang betul-betul anaknya 1, seperti angkatan 5. Itu angkatan 5 itu S1. Lalu angkatan 8 kita khusus caleg anak muda. Gitu. Angkatan 6 itu kombinasi gitu. Dan kita selalu memang, jadi posisi kita itu mazhabnya sebenarnya menjadi intermediary aktor Mas. Jadi menjembatani, punya namanya bridging social capital, menjembatani negara dengan masyarakat. Jadi kita memastikan bahwa anak-anak muda ini memahami kompleksitas dalam pengambilan keputusan pada level negara, tapi juga aktor-aktor negara ini paham aspirasi anak-anak muda seperti ini gitu. Jadi kita memastikan kalau yang namanya bridging social capital itu berlangsung.
Dan alhamdulillah sejauh ini memang ya bukan doktrin ya, tapi semacam sosial misi ini cukup dipahami dan itu kemudian terbangun di teman-teman anak muda. Ini pertanyaan pamungkas, Mas. Siap. Nah, semoga ini yang mendengarkan obrolan kita itu paham. Mengapa sih Mas Dimas Oki Nugroho ini tertarik untuk masuk ke dalam ruling elite atau pemerintahan? Nah ini kan mesti ada yang tertarik, mulai dari jadi mantan staf khusus presiden, ya kan, komisaris BUMN, direktur staf khusus menteri, itu kan artinya kan masuk ke dalam ruling elite ini kan. Apa yang membuat Mas Dimas ini tertarik masuk ke dalam struktur itu, Mas? Sebenarnya ketertarikan saya lebih pada pertama pengalaman pribadi ya. Bahwa kok saya melihat dulu kan saya lahir itu karena orang tua saya kerja di bank. Ya. Waktu kecil saya lahir di kota kecil di Sumatera Utara. Di Medan. Di Pematang Siantar. Oh, Pematang Siantar ya. Pematang Siantar ini kotanya enak lah. Ya. Kalau dalam teman-teman NGO itu dia kota nomor 2 toleran setelah Salatiga. Iya. Jadi saya sekolah di SD Taman Siswa di sana. Ya. Jadi kocak juga itu. Jadi saya mendapatkan pendidikan kebangsaan dan nilai-nilai kejawaan justru di kota Pematang Siantar. Lalu kemudian saya pindah ke Medan dan lalu saya menjadi jurnalis. Saya aktivis, lalu kemudian saya jurnalis, saya ke berbagai daerah. Lalu saya sempat juga kerja di UNDP, saya datang ke berbagai kota. Saya sempat jadi rekonsiliator perdamaian di Aceh waktu dengan UNDP. Saya melihat bahwa kesenjangan kita luar biasa, Mas. Gitu. Jadi kesenjangan kita ini problem antara Jawa luar Jawa, Jakarta luar Jakarta, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Dan ternyata saya temukan juga gap itu antara peran publik laki-laki dan perempuan, lalu kemudian yang tua dan yang muda. Dan kita nggak pernah perhatian bahwa ternyata hampir semua konflik politik kita itu diwarnai dengan konflik generasi loh. Antara beda dengan negara demokrasi, bahkan dengan negara otoritarian sekalipun, mereka mengelola kesenjangan antar generasi ini, Mas. Di kita itu nggak ada pengelolaan secara canggih. Bagaimana memastikan anak-anak muda yang hebat itu bisa tersalurkan, sementara yang sepuh-sepuh, yang tua-tuanya juga jangan terlalu bercokolama status quo. Tapi harus ada manajemen, mereka harus saling support, saling bantu. Hampir semua, Mas, 45 waktu Soekarno diculik sama Soekarni. Ini persoalan sama kelompok-kelompok kiri waktu itu. Itu persoalan anak muda yang nggak sabaran, orang tua yang mungkin resisten, gitu. Jadi lalu kemudian yang kedua 65 gitu juga, antara jenderal-jenderal muda, jenderal-jenderal tua waktu itu. Bahkan di tubuh PKI juga terjadi konflik gap antara yang tua dengan yang muda. Lalu kemudian juga let's say sepanjang Orde Baru, anak-anak muda waktu itu telah bergerakan mahasiswa. Nah, sebenarnya kita harus memahami, kalau kita bangsa yang besar, we have to learn from the history. Apa yang membuat kemudian bangsa ini menjadi kesleo. Dan kita harus bisa menghindari itu. Itulah namanya conflict based policy. Nah, untuk itu saya merasa bahwa salah satu yang terpenting adalah bagaimana menjadi intermediary aktor atau yang disebut namanya honest broker. Jadi harus bisa menjembatani secara jujur, bukan broker proyek, bukan broker ini untuk sesuatu yang negatif, rente ekonomi, tapi menjadi honest broker. Itulah tugas civil society gitu. Nah, itu yang menurut saya penting harus dilakukan. Kemudian itu peran yang insya Allah semoga ya itu dianggap sebagai sebuah hal yang positif ya. Mas Oki ini masuk ke dalam itu sebagai jembatan. Sebagai jembatan dari negara dan civil society. Ini penting supaya, karena gini, saya lihat ke depan, Mas ya. Saya belajar waktu itu di lagi-lagi di lembaga internasional. Hari ini dan ke depan modelnya itu bukan konfliktual. Beda dengan 98. Saya waktu itu jadi presiden BEM, dengan negara saya oposan. Kalau sekarang kita harus jadi partner. Karena ternyata saya pahamin kok di internal negara itu kompleksitasnya juga luar biasa. Mereka harus punya gagasan yang fresh untuk memastikan setiap program itu tidak copy paste dengan yang tahun sebelumnya. Ya kan, sementara kan mereka seringkali copy paste tuh. Karena tidak ada kreativitas, tidak ada gagasan. Mereka juga menjauh dari kelompok-kelompok kritikal yang seringkali justru kelompok-kelompok cerdas ini oposisi terhadap mereka. Gitu. Nah, kan itu kan kesayangan yang besar. Padahal uang rakyat ini harus balik ke rakyat. Itu namanya state budget. Gitu, anggaran APBN atau APBD. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian negara bisa mengakomodasi yang namanya perubahan zaman. Ya, itu adalah adaptasi, inovasi, kreativitas. Kalau misalnya anak-anak muda yang hebat-hebat ini, mereka-mereka yang di luar tadinya antipati dengan yang namanya negara dan politik, tidak masuk ke dalam dan mencoba untuk berempati dan memahami, oh begini toh masalahnya. Dan bagaimana mereka bisa terlibat di situ. Gitu. Nah, itu menurut saya yang penting dilakukan. Jadi Mas Dimas tidak takut dituding menghamba kekuasaan untuk kepentingan rente ekonomi, nggak ya, Mas? Justru yang dilakukan oleh 4 sekawan Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar dan Dr. Cipto
ketika transisi antara Jepang dengan Indonesia merdeka, itu kan orang nuduh dia komprador. Tapi who cares? Kalau itu tidak terjadi, nggak akan ada BPUPKI, nggak akan ada PPKI. Indonesia nggak merdeka, bos. Nggak akan ada pertemuan-pertemuan yang memungkinkan yang dilindungi oleh negara ya. Dan waktu itu Jepang ya. Akan ada pertemuan-pertemuan para orang-orang kritis ini. Gitu. Jadi kita harus melihat bahwa harus ada semacam inisiatif ya, yang mana memang inisiatif ini memungkinkan dilakukan itu memang. Tapi syaratnya satu memang Mas, itu memang harus punya kita pastikan bahwa kita punya moral politik yang juga cukup bisa dikontrol, dikawal. Makanya perlu bersama-sama. Itulah perlu namanya epistemic community, itu perlu namanya jamaah, itu perlu komunitas yang mengingatkan kita. Lu jadi saling mengingatkan dengan yang di dalam, di luar, di tengah. Nah, basis sosial ini terakhir benar Mas. Basis sosial penting. Mas Dimas pernah nggak dihujat oleh sesama aktivis gara-gara? Oh iya. Gara-gara masuk di dalam lingkaran Cipta Kerja antara yang paling dihujat sampai. Cipta Kerja. Tapi saya jelasin, contoh misalnya untuk isu ketenaga kerjaan gitu. Kamu pro neoliberal lah, oligarki lah. Pernah ya? Pernah. Dikatain begitu. Pernah. Tapi saya bilang sekarang, lu pernah nggak berpikir progresif? Gini saya bilang. Kenapa buruh kita harus dibonsai dengan logika UMP atau UMK? Kenapa? Kenapa mereka justru investasinya nggak kita perkuat sumber daya manusia mereka, skill mereka kita tingkatkan, and then ketika skill mereka tinggi, money will follow. Sama seperti kita. Ya. Oke lah, memang kita ke depan itu harus ada keberanian untuk memang merubah menjadi game changer, gitu. Kalau kita memang tidak mau dibonsai, gitu, negara ini tidak mau dibonsai, ingin keluar dari middle income trap. Jadi memang kita harus siap, dan mumpung anak-anak muda ini semangat dan mereka punya sebuah ketulusan yang tinggi untuk bagaimana mereka pengen hidup mereka keren, mereka pengen hidup orang tua mereka juga keren, nyaman, mereka juga pengen tetangga mereka keren, komunitas mereka keren, bangsa mereka keren. Let's make it gitu loh. Gitu, dan menurut saya ini momentum besar ya. Nah, sehingga benar kata tadi Pak Feby, Mas Feby, bahwa pasca Pak Jokowi ini memang bagaimana legasinya Pak Jokowi ini harus bisa diamankan oleh pemimpin-pemimpin yang memang paham menjalankan negara. Jadi bagaimana mengelola politik kebangsaan ya kan dengan baik, dengan demokratis, dengan harmoni, guyup ya. Lalu kemudian bagaimana memastikan ekonomi ini juga berjalan. Iya, supaya tidak selalu dimulai dari nol. Tidak dimulai dari nol ya kan. Memang pom bensin mulai dari nol. Baik Tribuners, kita sudah ngobrol luar biasa ini dengan Mas Dimas Oki Nugroho. Beliau adalah tim asistensi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan anggota dari sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, dan semoga apa yang ingin dilakukan oleh negara ini punya gayung bersambut. Siap. Demokrasi boleh, tapi rusuh jangan. Ya kan? Demikian Mas ya. Setuju ya? Setuju. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas, semoga sukses dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia.